Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 19 Oktober, teman-teman. Dan seperti biasa, saya sering banget lupa hari bahwa besok itu ternyata hari libur ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tetap akan memberikan analisa teman-teman. Kali ini ya, teman-teman. Judulnya adalah di saat yang lain mulai rehat, saham-saham ini masih melaju. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati, terutama pengguna Telegram yang baru yang belum mengaktifkan fitur keamanannya sehingga di-invite ke grup-grup yang menggunakan logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Iming-iming 2 juta kembali 8 juta. Itu kok sepertinya nggak masuk akal seperti itu teman-teman. Investasi 2 juta seminggu kembali 8 juta. Itu sangat tidak masuk akal. Teman-teman harus menggunakan akal sehat bahwa tidak ada di dunia ini yang gratis. No freelance teman-teman. Kesuksesan seperti itu nggak ada. Pasti harus melalui satu usaha seperti itu. Jadi teman-teman terutama yang baru kenal dunia saham, dunia trading, jangan pernah berpikiran bahwa hal seperti itu mudah didapat. Teman-teman mesti melalui satu proses, dan proses itu salah satunya adalah teman-teman dengan menyimak channel MS Trade. Karena di sini saya membagikan ilmu untuk teman-teman semuanya. Ya, juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group seperti itu dengan logo-logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati apabila ngelihat channel saya di YouTube channel saya ada yang berkomentar dengan nama MS Trade, plesetannya ataupun yang berbau MS Trade dan juga menggunakan logo MS Trade, berkomentar dan menawarkan titip dana trading. Sekali lagi teman-teman mesti berhati-hati terhadap hal tersebut semua. Ini perlu saya bahas secara tersendiri karena ternyata masih ada 1-2 orang yang notabene teman dekat saya teman-teman. Jadi sebenarnya ini ya teman saya, mungkin karena dulu teman kerja atau apa, lama nggak ketemu saya, atau mungkin lama nggak atau tidak ngikutin channel saya, terus PM saya mau ikut titip dana trading. Saya kan bilang loh, saya nggak buka titip dana trading. Dia bilang loh, saya dapat di Telegram di sini. Kesimpulan saya adalah teman tersebut tidak menyimak video saya, karena bolak-balik setiap video saya sampaikan bahwa saya tidak terima titip dana trading. Oke teman-teman, ngelanturnya terlalu jauh. Ya, kita akan langsung ngomong ya di sini. Di sini kita langsung akan bahas bahwa judulnya kali ini ya, saham-saham ini masih melaju. Saham-saham ini masih melaju. Jadi apa saja? Tentunya teman-teman kalau yang ngikutin channel saya dari dulu, sering sekali saya sampaikan bahwa di dalam masing-masing sektor yang saya bahas itu sering saya berikan tips-tips singkat bahwa saham ini mungkin saham ini menjadi leader di sektor tersebut. Sehingga ketika bergerak, saham itu juga pergerakannya bagus. Di luar adanya news, teman-teman ya, saya di sini tidak akan sempat membaca news dan tidak sempat metani atau tidak sempat browse over web ataupun online group atau apapun untuk mencari news. Enggak. Saya di sini hanya melihat dari technical analysis-nya. Kalau misalkan dari technical analysis harganya bergerak, baru dicari newsnya ya silahkan. Tetapi kan news adalah langkah ketiga setelah saya melakukan analisa teknikal. Seperti itu ya. Jadi basic saya adalah technical analysis, bukan dari news analysis, apalagi group analysis. Baik teman-teman, sebelumnya seperti biasa IHSG masih melaju. Ini dalam weekly kita lihat, dalam monthly IHSG hari ini ditutup turun sedikit, yaitu turunnya 0,04 ya, nggak kerasa ya seperti itu. 6.655 turunnya 2,7 poin, kecil sekali ya. Di dalam weekly-nya, di dalam monthly-nya terlihat jelas masih berada di resist ya, sudah benar-benar di resist. Kemudian di weekly-nya juga teman-teman bisa ngelihat hari ini pergerakannya nggak begitu lebar, naik nggak
kenceng, turunnya juga nggak kenceng. Ya, secara daily kita lihat dia di 6684 adalah tertingginya dalam tahun ini. Jelas sekali ke 6.693 tinggal sedikit, teman-teman. Dan kondisi seperti ini kita juga bisa ngelihat bahwa sahamnya masih berganti-gantian, teman-teman. Naiknya masih berganti-gantian, sektornya juga ya saat ini mulai terasa mulai melemah. Tapi apakah ini akhir dari kenaikan? Saya tidak bisa bilang iya atau tidak. Tetapi dari pengalaman tahun lalu itu biasanya nanti masih akan ada gas sampai akhir tahun. Walaupun proses menuju ke sana mungkin akan ada koreksi-koreksi minor seperti itu. Sekali lagi berprinsip bahwa yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Pasti akan ada ininya, teman-teman. Akan ada retracementnya, akan ada konsolidasinya seperti itu. Disitulah skill kita diasah untuk bisa mengatur beberapa hal penting, beberapa aspek penting dalam trading. Karena aspek dalam trading itu tidak hanya technical analysis, teman-teman. Teman-teman sudah memiliki technical analysis yang bagus, tetapi tidak melakukan money management, melakukan istilahnya tidak mengatur money management dengan baik dan juga tidak bisa mengendalikan fear and greed, tetap hasilnya tidak akan maksimal. Maka di sini trading itu adalah mixing dari beberapa skill. Dan ternyata skill tertinggi dari trading itu adalah psikologi, teman-teman. Psikologi dan bagaimana Anda mengatur money management. Jadi kalau technical analysis itu adalah ilmu dasar. Oke, teman-teman. Di saat ini untuk IHSG ini kan cenderungannya masih naik dan naik. Naik dan naik seperti itu. Sektor-sektor seperti yang saya bahas kemarin saling bergantian naik turunnya. Tetapi di sini sebenarnya teman-teman bisa melihat bahwa ternyata di masing-masing sektor itu ada leader-leadernya. Makanya di video saya tadi saya sampaikan bahwa di saat yang lain mulai rehat, saham-saham ini masih melaju. Ini saham apa, teman-teman? Ini adalah saham-saham ya saham-saham sektor ya, teman-teman. Kita akan langsung menuju ke sini. Untuk di sini saya tadi sudah melihat sekilas beberapa saham-saham tersebut yang tentu kalau teman-teman memegangnya itu saham ini masih berlari dan porto teman-teman masih growth. Apa saja saham-saham tersebut adalah BBNI, teman-teman nanti kita cek. Kemudian Astra International, perusahaan gas, SSMS. SSMS ini dia tapi agak-agak slow ya. Terus kemudian sektor defensif adalah sektor konstruksi, Adikarya, Wika, PTPP, dan anggotanya WSKT. Kemudian saham-saham yang kemarin mantul dari supportnya dan uptrend price channelnya adalah Indosat. Dan juga saham itu adalah Arto. Terus kemudian hari ini saham yang tiba-tiba breakout adalah Same ya. Terus kemudian beberapa saham yang bagus pergerakannya secara volume ada besar sekali juga Sido muncul. Kemudian LPPF ya. Terus beberapa saham yang saya scan. Beberapa saham yang barusan saya sebut itu ternyata masuk di scanner, teman-teman. Scanner 35 itu yang masuk adalah Sido muncul, terus kemudian scanner 520 yang masuk adalah Indosat, masuk lagi LPPF, Sido masuk. Same, teman-teman. Same itu masuk di scanner 35. Maksud saya ya, yang masuk scanner 35 adalah Same. Kemudian yang masuk 520 adalah Sido, Indosat, LPPF ya. Terus kemudian saham yang masih melaju adalah Pegas dan juga saham yang breakout juga adalah Gajah Tunggal. Selain itu adalah ESA. Nanti saya coba analisa ya, teman-teman. Oke, untuk analisa saham-saham itu akan saya kupas satu-satu ya, sekilas aja. Nggak usah terlalu detail teman-teman ya, karena teman-teman kan akan bosen. Saya intinya cuma sekilas saja. Ini sektor finance. Sekarang, sektor finance masih dimotori oleh saham BNI. Ya, memang dari dulu saya sebut bahwa BNI ini saham paling ringan pergerakannya. Silakan dicek di beta sahamnya. Ini kayaknya dia masih beta saham paling tinggi, sehingga paling reaktif ya. Kalau IHSG naik gitu, dia bisa naik lebih kencang. Nah, di luar berita kemarin ada yang komen bahwa BBNI mau akuisisi bank kecil seperti itu. Apakah seperti itu? Saya bukan trader news,
dan saya nggak tahu, saya hanya bisa melihat bahwa BNI masih berlari. Nah ini di sini di berita, ini beritanya saya nggak sempat nyari ya teman-teman, saya ngambil dari OLT aja. Bank BNI menyatakan akuisisi bank kecil merupakan alternatif yang sedang dikaji sebagai langkah mengembangkan bank digital. Jadi kembali lagi ke digital banking ya teman-teman. Direktur Keuangan mengatakan akselerasi kapabilitas digital memang sudah menjadi bagian dari program transformasi BNI. Nah, BNI ini di sini dia adalah bank konvensional ya, bank besar, bank konvensional tempat saya dulu pernah bekerja. Dan mau tidak mau memang bank-bank konvensional, bank-bank besar ini saat ini memang sudah memiliki lini layanan digital. BNI sudah punya, Mandiri, BNI, BRI juga semuanya udah punya. Tetapi saya rasa memang masing-masing bank ini tentu akan menggenjot lini layanan digitalnya teman-teman. Kenapa? Ya karena berdasarkan pengalaman sekitar 2 tahun ini apa istilahnya? Kita sudah sangat akrab dengan hal-hal yang digital dan online. Itu terlihat dalam kondisi pandemik seperti ini, ternyata banyak sekali orang-orang yang mulai bisa transaksi digital, mulai mengaktifkan transaksi digital. Bank-bank juga bertransformasi, buka rekening, hampir semua bank bisa buka rekening secara digital. Seperti itu kan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun siapapun yang belum memiliki rekening-rekening digital, belum mampu bertransaksi secara digital ya, harus dirubah mindset tersebut. Karena kalau enggak, pasti akan ketinggalan seperti itu. Oke, teman-teman, ini sekilas saja tentang berita ya. Karena saya yakin pergerakan harga dari technical analysis itu sudah mewakili kejadian apa yang ada di market. Misalkan memang gini, misalkan kalaupun memang benar BNI mau akuisisi bank kecil, ya mungkin aktivitas marketnya kan sudah kebaca sama aktivitas di newsnya udah kebaca di para trader, akhirnya mereka memiliki persepsi positif tentang perkembangan BNI, akhirnya mereka membeli seperti itu. Kalau di sini saya melihat adalah dari pergerakan BNI ketika harganya naik, masih ada volume naik seperti itu. Itulah yang saya analisa bahwa ini barang pergerakannya bagus. Dan kenapa saya bilang bahwa BNI pergerakannya bagus adalah karena memang berdasarkan kebiasaan dari dulu dan berdasarkan beta saham, silahkan dicek kalau misalkan saya salah, ini memang saham yang pergerakannya paling ringan dari dulu. Secara bid over juga dia paling ringan ya teman-teman. Oke, saya nggak akan ngelantur terlalu banyak. Kalau misalkan teman-teman ini skip aja teman-teman ya, skip aja. Silahkan lihat di bahasan yang lain atau hanya lihat di simpulan saja. Oke, kemudian untuk BMRI teman-teman saat ini retrace aja ya, sehingga usah saya bahas banyak, retrace aja. Bahasanya sama dengan kemarin, BBRI juga retrace. Nggak retrace, dia menembus, dia masih melanjutkan kenaikannya, namun demikian closingnya dia mencari supportnya di 4.400-an, 4.400-an, resistannya jelas yang ada di garis di atas tuh di 4.500-an ya. BBTN juga boleh dibilang dia mencari support di bawahnya yang terdekat di 1.800. BDMN masih ketemu resistan, masih belum mampu ya. Agro, nah ini Agro kemarin kan ada bentuk doji, hari ini masih belum kuat, masih berada di kisaran 2000-an menjadi resistan dari Agro. BTPS juga masih retracement teman-teman ya, masih retracement. BNGA ketemu resistan, BBKP ketemu resistan. Oke, kemudian lupa ya, nih saya masukkan BRIS tadi sepertinya naik. Tetapi dia sempat seperti kemarin tertingginya, namun demikian closingnya kembali turun. Ya, berarti dia masih menjadikan atasnya itu menjadi resist 2250. Baik teman-teman, berikutnya adalah Astra International. Tadi yang saya bahas adalah yang mengalami kenaikan masih masif adalah BBNI, Astra International yang kedua. Astra International setelah dia terkoreksi sekitar minggu lalu sampai 2-3 retracement, hari ini masih mencoba naik ya teman-teman, masih mencoba naik, resistannya masih di 6.430. Kemudian ACES
It's hardware yang kemarin saya sampaikan bahwa garis biru ini adalah resistan sekaligus juga EMA 200. Akhirnya retracement juga dari titik itu. Unilever juga retracement, namun ini sudah kelihatan kekuatan antara buyer sellernya udah mulai imbang, terbentuk doji. Teman-teman berarti mesti tunggu konfirmasi besok. Untuk Indofood juga terkoreksi sampai 23 tapi sudah ada perlawanan. ICBP juga sama, ICBP boleh dibilang nggak kemana-mana ya. Saham-saham energi masih belum bergerak teman-teman ya, masih retracement, masih ketemu resistan semuanya kecuali perusahaan gas. Perusahaan gas masih melaju dan hari ini adalah ketemu nembus resistannya di 1540, tutupnya di 1560 ya. Ini kalau nggak libur mungkin tadi ngegasnya agak kenceng nih perusahaan gas. Baik teman-teman, untuk sawit untuk Astra Agrolestari retracement, ini support terdekatnya ada di 1050. LSIP juga retracement, support terdekatnya ada di 1390. SIM sama, masih konsolidasi after break. Nah ini untuk SSMS yang masih melaju terus. Resistan untuk SSMS 1170, untuk supportnya dia ada di 1117 support candle. Support berikutnya ada di 1100. BWPT juga sama ya teman-teman, retracement di sekitar 23. Baik teman-teman, untuk saham Harum Energi kemarin bagus sekali namun closingnya turun. Hari ini sebenarnya udah ngetes lagi di 23 retracement di 8520 tapi closingnya turun lagi ya teman-teman. Closingnya dia turun lagi. Ya Adaro boleh dibilang nggak ada perubahan. Adaro, ITMG, Indika ya, Indika sih masih sama. PTRO ini yang terkoreksi cukup dalam. Support berikutnya ada di 2480. Nah ini untuk Doit masih Doit kembali lagi teman-teman masuk ke tembus resistan, tembus support garis miring ini, tetapi dia tertahan di 320, 61 retracementnya teman-teman. Kemudian MBSS kemarin naiknya kenceng, ini turunnya juga kenceng. Ini tembus dari 38, ada target MBSS ke 720 di 61,8. United Tractor juga sama, terkoreksi dia di bawah 23 sehingga untuk supportnya dia ada di 24.900. Oke teman-teman, sektor berikutnya ini sektor defensif dari kemarin kuat sekali adalah konstruksi, Adikarya, Wika, PTPP, WSKT semuanya. Adikarya, Wika, PTPP bisa bertahan atau masih bertahan di atas EMA 200, ketemu resistan di atasnya yaitu di kisaran resistan 38 ya. Ini juga Wika juga resistan 38, retracement. PTPP juga kecuali Waskita masih di bawah EMA 200 ya. Kemudian juga masih di kisaran retracement 23 atau resistan yang kedua. Kemudian untuk BSDE hari ini Waskita, maksud saya BSDE sektor properti retracement ya. Pakuwon, BSDE, Asri juga sama semuanya tertahan di Asri tertahan di EMA 200-nya teman-teman ya. Kemudian BSDE masih sama di atas EMA 200. Pawon juga, SMRA ya retracement semuanya juga. Kemudian sektor telekomunikasi teman-teman, untuk Telkom hari ini terkoreksi. Harga ditutup di bawah EMA 5 dan EMA 3, EMA 5. Ada support di EMA 20 itu di 3.690 dan juga di 3.650. Nah, untuk Indosat ini selamat teman-teman yang udah loading di sini di support uptrend price channel. Hari ini masih melaju teman-teman ya. Resistan berikutnya ini ketemu resistan persis di 6.940. Kemudian mid band uptrend price channelnya ya, garis yang tengah ini adalah di 7.100-an teman-teman ya, 7.100-an. Berikutnya resistannya di 7.200. XL retracement ya, retracement ketahan di MA 20 di 3.025. Berikutnya supportnya ada di 2.990. Untuk friend masih cari supportnya kapan sampai
ini masih belum ini ya, belum naik lah dari supportnya. Dia berada di support sekarang. Antam, ya inilah yang saya bilang kemarin, Antam naik dikit terus koreksi. Jadi pergerakan cenderung sempit-sempit. Antam, Inco, Tins juga sama. MDKA yang kemarin kenceng hari ini terkoreksi retracement ya, teman-teman bagi penyuka MDKA silahkan ditarik Fibo-nya. Dia terkoreksi. Kalau MDKA ini juga kadang tiba-tiba larinya kenceng gitu. Jadi perhatikan support dari MDKA adalah di kisaran 3.200, kemudian setelah 3.200 ada juga di 3.100. TKI INKP nggak kemana-mana, ketemu resistan. DSMR juga ketemu resistan teman-teman. Indosemen ini ketemu resistan, SMGR juga. Ini untuk ASA, dia sebentar, untuk ASA masih seperti kemarin di 38 retracement support. Untuk ERA, nah teman-teman, ERA itu tadi pagi bagus sekali ya, kemarin saya loading. Ini ketemu resistan 78 di 645. Hampir sampai di 100-nya teman-teman, tuh di 680, tapi nggak berani lagi, turun dulu. Masuk lagi ke uptrend price channel-nya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, saya akan tambahkan beberapa saham ya yang kemarin, yang hari ini bagus juga. Pergerakannya masih bagus. ESA ya, ESA kemarin kan dia di sini. ESA itu kalau nggak salah di video 2 hari yang lalu itu saya bahas ya. Di sini ESA masih melaju. Saat ini ESA ketemu 50% atau resistan di 50% retracement. Ini bagus sekali, sudah naik dari separuh tren turunnya ya ESA. Setelah ESA adalah LPPF. Ya, ini LPPF. Ya, LPPF retrace lagi, maksudnya naik lagi setelah dia kemarin retracement sampai 50-an. Ini sudah berada di atas 23 retracement. Ini bagus ya teman-teman, naik lagi. Dia udah naik di atas 38, dah naik di atas 23 di sinilah ya. Dia sudah di atas 38 retracement yang ini, kemudian juga sudah di atas yang 23. Oke ini. Setelah itu adalah perusahaan gas masih oke ya. Kemudian Sido tadi, maksud saya ini Same udah saya bahas di video tersendiri. Same udah saya bahas di video sendiri ya. Semoga lanjut lagi teman-teman ya. Same ada 500, ada titik pentingnya. Setelah itu ada Sido teman-teman. Sido Pak kenapa dibahas? Sido ini tadi masuk di scanner volume teman-teman. Scanner volume kita lihat untuk Sido. Nah ini volumenya besar. Kita lihat besok seperti apa. Sido kita lihat dalam monthly hari ini sepertinya all time high-nya Sido muncul ya teman-teman. Kalau dari data saya ya, karena data saya cuma sampai 2014. Nah, kita lihat Sido ini dia IPO-nya 580. Oke, Sido muncul 580. Hari ini ada kenaikan volume, search volume di weekly. Nah, apakah ini serangan pembuka kenaikan Sido di sini ya? Karena di sini juga pada saat naik ada volume. Ya, kita lihat besok teman-teman. Kita lihat besok untuk Sido ya. Oke, secara indikator jadinya naik semua teman-teman ya, MACD-nya dan juga momentumnya. Setelah itu adalah Gajah Tunggal teman-teman. Gajah Tunggal secara weekly oke. Terjadi turning MA 35 weekly dan harganya saat ini di atas MA 20. Tepat di MA 20 dengan kondisi volume weekly masih biasa. Secara ini ya, secara MACD sih lama banget dia naiknya. Artinya kenaikannya tidak curam. Kalau dalam weekly seperti ini, jadi kalau teman-teman yang spek buy di pembalikan histogramnya, ini tentu harganya masih di atas ya, karena pembalikan MACD-nya kan di sini, alias harganya kan di sini. Nah, ini kan di 740-an.
Kalau teman-teman menggunakan MACD histogramnya. Nah, kita lihat di sini kalau di daily sinyalnya nggak begitu kelihatan MACD-nya, tetapi kalau kita lihat nggak usah pakai MACD aja karena nggak begitu kelihatan. Kalau kita lihat dari sini harganya saat ini keluar dari resist di sini. Ada titik penting di 800 teman-teman ya. 800 itu retracement 38 dan juga MA 200. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, menyampaikan ulasan saham untuk teman-teman semuanya. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.